Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial ya, proses pemolesan cat baru sebagai langkah untuk menghilangkan tekstur kulit jeruk serta menghilangkan bintik-bintik halus akibat partikel debu dan binatang yang menempel. Untuk ini catnya sudah kering keras ya, sudah 2 hari dan siap untuk dikompon. Pertama, langkah awal adalah proses pengamplasan ya. Untuk amplas ini saya pakai ukuran 2000 amplas halus ya, dengan menggunakan air agar mudah saat mengamplasnya. Proses pengamplasan dilakukan secara perlahan dan dengan hati-hati ya mas bro, karena jika terlalu ditekan justru membuat lapisan clear nanti akan rusak. Jadi butuh perhitungan yang matang serta kebiasaan ya. Tapi semua bisa dipelajari ya di tips kali ini. Amplas seluruh objek yang sudah kita cat ya. Kita bisa lihat ini adalah proses pengamplasan cat baru. Untuk clearnya ini saya pakai clear murah meriah ya mas bro, dari laba-laba harga 110.000, dan untuk tinnernya pakai thinner PU dari Daimaru PU. Agar bisa dikompon atau diamplas, clear coat harus kita tunggu sampai benar-benar kering ya, setidaknya 8 sampai 24 jam ya, sudah bisa kita kompon. Jika belum mengering keras, justru nanti lapisan dalam clear akan ikut terbawa mesin poles atau rusak. Jika belum terbiasa, mungkin tahap pengamplasan ini cukup keras ya, atau membuat dia sedikit menguras tenaga lah. Dengan mengamplasnya, lapisan clear coat akan terlihat rata ya, atau tekstur kulit jeruk akan hilang. Jadi setelah kita kompon nanti hasilnya akan tambah mengkilap dan terlihat lebih halus tanpa ada partikel debu yang menempel. Kemudian kita keringkan ya mas bro. Setelah selesai, kita lihat hasilnya, yang perbedaan antara yang sudah kami amplas dan yang pintu depan belum saya amplas. Warna clearnya sedikit lebih ngedap ya mas bro. Ini sudah halus dan sudah kita amplas semua, tinggal proses poles. Untuk pemolesan kita pakai kompon putih ya. Oleskan kompon secara merata ya, tidak perlu banyak-banyak, nanti akan terbuang. Cukup kita ratakan sedikit demi sedikit hingga ke seluruh objek yang akan kita kompon. Untuk kompon ini saya pakai Infori rubbing kompon ya mas bro. Harganya 55.000 1 kilo, dan ini adalah tahap pemolesan. Untuk proses poles ini saya pakai mesin modern ukuran 5 in dengan busa agak lebih gede ya mas, ukuran 6 in. Dengan begitu dengan menggunakan busa yang lebih besar ini untuk meminimalisir busa terkena cat ya, mengikis cat terutama pada
objek-objek yang sulit atau bagian sudut-sudut yang butuh busa yang agak besar. Untuk busa ini saya pakai dari produk Messi ya. Poles secara teratur dan merata ya, agar nanti terlihat mengkilap secara rata. Untuk proses pemolesan dilakukan secara 2 tahapan ya, atau 2 kali. Dan pastikan seluruh sudut terkena mesin poles, terutama bagian pinggir-pinggir ini terkadang terlewatkan. Jadi butuh ketelitian dan kehati-hatian saat menggunakan mesin ini jika belum terbiasa. Ini sudah kelihatan hasilnya ya, sudah terlihat mengkilap dan lebih halus jika dibandingkan dengan pintu yang depan tadi ya. Terlihat pintu depan terdapat tekstur kulit jeruk, dan yang kita poles ini lebih halus ya. Untuk proses pengerjaan satu panel ini dari tahap pengampelasan hingga tahap akhir proses wax adalah sekitar 30 menit lebih ya. Jadi memang proses pemolesan ini dilakukan secara matang ya, agar menghasilkan pengecatan yang lebih mengkilap. Dan ini kita lihat ya perbedaannya, pintu belakang yang sudah kita poles dengan pintu depan yang belum saya apa-apakan ya, masih cat baru, belum saya amplas dan belum saya kompan. Kita lihat perbedaannya ya, lebih halus dan lebih mengkilap tanpa ada tekstur kulit jeruk yang lebih kayak cat lebih buram gitu ya Mas Bro, tidak bisa mengkilap.
Dan ini adalah tahap akhir pemolesan ya, atau langkah kedua, step kedua. Jadi yang pertama dan ini adalah yang kedua, proses penghalusan hingga sisa-sisa kabut kompon yang terlihat putih-putih menghilang ya. Kita poles secara merata dan berjalan ya. Jika memolesnya secara setempat nanti cat akan panas ya, sehingga membuat lapisan clear coat akan rusak. Jadi saat memoles harus bergerak atau berjalan ya, dari atas ke bawah maupun ke kanan atau ke kiri. Lakukan secara hati-hati, dan untuk bagian sudut-sudut ya, seperti bagian nut ini jangan dikompon ya, karena akan membuatnya lapisan cat akan botak. Jadi cukup di bagian yang lapang-lapang dan merata seperti gambar atau video saat ini. Jika tidak bisa menggunakan mesin atau bagian sudut-sudut sempit, gunakan kain microfiber untuk memolesnya ya. Jadi kekurangan mesin moles ini adalah di bagian sudut-sudut dan bagian lekukan yang tidak bisa dijangkau oleh busa. Ini bisa kita lihat step by step, sudah terlihat hasilnya ya. Sudah ada peningkatan dari yang terlihat buram hingga kinclong seperti saat ini. Kita lihat kabut dari kompon semakin menghilang ya Mas Bro. Kabut putih-putih di permukaan clear coat sudah semakin menipis dan kilap cat semakin terlihat. Kita bisa lihat ya. Ya, meski ya ini adalah tahap terakhir ya, proses bak ini sebagai langkah menghilangkan bekas kompon ya, sekaligus menghilangkan cat. Untuk bak ini saya pakai kit warna kuning ya, kita ratakan dan kita bak menggunakan lap microfiber untuk menghilangkan bekas kompon yang menempel dan menghilangkan bekas mesin poles yang terlihat bundar-bundar saat terkena pantulan sinar lampu saat malam hari. Kita ubek dengan tangan, lakukan secara merata dan memberi sedikit tekanan agar sisa kompon terangkat ya Mas Bro.
bisa kita lihat hasilnya dari yang tadi yang saat dipoles dan sesudah dilapisi wax. Ini catnya semakin terlihat mengkilat dan lebih halus ya. Kita bisa lihat dari clear murah meriah harga 100 ribuan. Jika kita aplikasikan dengan benar dari tahap pengecatan hingga pemolesan, tentu menghasilkan lapisan cat yang kilap basah dan lebih lama. Oke, semoga bermanfaat dan terima kasih atas kunjungannya. Next time kami akan memberikan tips trik menarik lainnya yang bermanfaat bagi teman-teman yang ingin belajar mengecat sendiri.